Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alfiana Antani dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Yang saya hormati Bapak Dosen Muhammad Syarif Khalili selaku dosen mata kuliah Filsafat Islam. Di sini saya akan menjawab soal puas pertanyaan dari beliau, yaitu ada 3 pendapat kalangan filosof Muslim yang membuat Imam Al-Ghazali menjatuhkan vonis kafir kepada mereka. Sebutkan dan jelaskan 3 pendapat para filosof tersebut lengkap dan keterangannya. Pendapat tersebut yaitu yang pertama atas kodimnya alam, yang kedua tidak mengetahuinya Tuhan terhadap peristiwa-peristiwa kecil, yang ketiga pengingkaran terhadap kebangkitan jasmani. Kita membahas yang pertama, yaitu kodimnya alam. Yang dimaksud dengan kodim ialah sudah ada semenjak semula, jadi tidak berawal. Al-Ghazali menggarisbawahi bahwa filosof-filosof mengatakan bahwa alam ini kodim. Kodimnya Tuhan atas alam sama dengan kodimnya ilat atas maklulnya, yaitu sebab atau akibat, yaitu dari segi zat dan tingkatan, bukan dari segi zaman. Ada beberapa alasan para filosof mengatakan bahwa alam itu kodim, yaitu salah satunya adalah kalau dikatakan alam itu wujud yang baru keluar dari Tuhan yang kodim, berarti yang kodim adalah Tuhan itu sudah ada, sedangkan alam belum ada. Tuhan lebih dahulu dari alam, bukan dari segi zaman melainkan dari segi substansinya. Seperti lebih dahulu gerak seseorang atas gerak bayangannya. Artinya sama dari segi zaman. Kalau yang dikehendaki Tuhan lebih dahulu dari alam dan zaman, maka sebelum terdapat zaman dari segi zaman, maka sebelum terdapat zaman ketika alam wujud, sudah terdapat zaman yang tidak ada ujungnya, dan ini adalah suatu perlawanan. Ketika kalau ada batas pada salah satu ujungnya, maka harus ada batas pula pada ujungnya yang lain. Dari 2 alasan itu, maka tidak mungkin bahwa alam itu baru. Juga termasuk para filosof yang merupakan sasaran serangan Al-Ghazali adalah yang berpendapat bahwa alam itu kodim, yaitu Aristoteles. Seperti diungkapkan oleh Musofah K.S. Aristoteles, filosof agung Yunani, berpendapat bahwa alam semesta itu kodim, ada tanpa permulaan dan azali, sudah ada selamanya dan abadi, tak akan berakhir. Yang kedua yaitu ilmu Tuhan terhadap hal-hal atau peristiwa-peristiwa kecil. Menurut Al-Ghazali, bahwa golongan filosof berpendirian Tuhan tidak mengetahui hal-hal atau peristiwa-peristiwa kecil, kecuali dengan cara yang umum. Alasan para filosof ialah bahwa yang baru ini dengan segala peristiwanya selalu berubah, sedangkan ilmu selalu mengikuti kepada yang diketahui, atau dengan perkataan lain, perubahan perkara yang diketahui menyebabkan perubahan ilmu. Kalau ilmu ini berubah, yaitu dari tahu menjadi tidak tahu, atau sebaliknya, berarti Tuhan mengalami perubahan, sedangkan perubahan pada zat Tuhan tidak mungkin terjadi, yaitu mustahil, kan? Yang ketiga yaitu kebangkitan jasmani. Al-Ghazali berpendapat bahwa menurut tinjauan filosof-filosof dari segi pemikiran alam, akhirat adalah alam kerohanian, bukan alam materi atau alam kebendaan, karena perkara kerohanian itu lebih tinggi nilainya. Karena itu mereka berpendapat pemikiran tidak mengherankan adanya kebangkitan jasmani, kelezatan dan siksaan jasmani. Agar sesuai dengan suatu kerohanian, maka kebangkitan dari akhirat nanti bersifat rohaninya saja. Jadi, kebangkitan jasmani yang berarti badan kita akan dikembalikan lagi tidak perlu terjadi. Berikut adalah jawaban Al-Ghazali terhadap 3 persoalan tersebut. Yang pertama, kodimnya alam. Untuk menjawab argumentasi
versi para filosof tentang qadimnya alam, Al-Ghazali menyatakan bahwa alam itu adalah baru dan terwujud karena irad yang qadim. Salah satu alasan untuk mempertahankan bahwa alam itu qadim yaitu Al-Ghazali berpendapat bahwa Tuhan lebih dahulu dari alam. Dan zaman berarti Tuhan sudah ada sendirian, sedangkan alam belum ada. Kalau alam itu qadim, berarti Tuhan sudah bersama-sama dengan alam. Pada keadaan pertama bisa dibayangkan adanya substansi yang sendirian, yaitu Tuhan. Dan keadaan yang kedua bisa dianggap bahwa dua substansi, yaitu Tuhan dan alam. Jadi tidak perlu membayangkan ada wujud yang ketiga, yaitu zaman. Apalagi kalau yang dimaksud dengan zaman ialah gerak benda atau alam, yang berarti bahwa sebelum ada benda yang alam itu tentu belum ada zaman. Yang kedua, ilmu Tuhan terhadap hal-hal atau peristiwa penting. Al-Ghazali menyanggah para filosof yang berpendapat bahwa Tuhan tidak mengetahui hal-hal atau peristiwa kecil. Menurut Al-Ghazali, ilmu adalah suatu tambahan atau pertalian dengan zat, artinya lain daripada zat. Pendapat para filosof yang mengatakan bahwa sifat-sifat Tuhan adalah juga zatnya, yang berarti tidak ada pemisahan antara keduanya. Mereka tidak mengenal istilah tambahan seperti yang dikenal oleh Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, kalau terjadi perubahan pada tambahan tersebut, maka zat Tuhan tetap dalam keadaannya yang biasa. Sebagaimana halnya kalau ada orang yang berdiri di sebelah kanan kita, kemudian ia berpindah ke sebelah kiri kita, maka yang berubah sebenarnya dia, bukan kita. Yang ketiga yaitu kebangkitan jasmani. Al-Ghazali mengatakan bahwa jiwa manusia tetap wujud sesudah mati, berpisah dengan badan maksudnya ya. Karena itu merupakan substansi yang berdiri sendiri. Pendirian tersebut tidak berlawanan dengan syarak, bahkan ditunjukkan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 169, yang artinya, jangan engkau kira bahwa mereka yang terbunuh pada jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan, mendapat rezeki dan gembira. Pada pokoknya Al-Ghazali mengakui bahwa Tuhan nanti akan bangkit lagi, yaitu dengan jalan jiwa dikembalikan pada badan yang baik. Itu badan yang pertama atau badan yang lain, bahkan badan yang baru sekalipun. Namun perpindahan jiwa dari satu badan ke badan yang lain tidak dibenarkan oleh Al-Ghazali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.